Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua and good day for everyone. Di sini saya Lutfi Nikola Sereni, alumni Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan sekarang saya bekerja di Golden English. Di sini saya akan menceritakan perjalanan saya sejauh ini untuk kuliah di luar negeri melalui beasiswa, yaitu Australia Award Scholarship, beasiswa yang saya lamar. Dan universitas yang tuju adalah Melbourne University dengan jurusan TESOL. Nah, di sini saya akan bercerita dengan singkat dan berbagi pengalaman saya saja, ya. Jadi silahkan kalian dengarkan dengan baik. Dan kalaupun ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja melalui kolom komentar atau langsung hubungi saya saja. Nah, di sini saya hanya berbagi pengalaman dan sejauh ini posisi saya masih belum aman. Kenapa? Karena saya sudah dapat LOA dari Melbourne University, tapi beasiswanya belum ada. Jadi kalaupun saya bisa kuliah ke sana, saya tidak ada dana untuk kuliah di sana. Makanya saya sangat memerlukan beasiswa tersebut. Ya, kecuali orang tua kalian mampu untuk membiayai kalian, beasiswa bukanlah masalah yang besar. Tapi walaupun kalian mampu pun, lebih baik melalui beasiswa. Kenapa? Well, sebagai tanda bakti kepada orang tua saja, mengurangi beban ekonomi mereka begitu, walaupun orang tua kalian mampu. Di sini saya akan bercerita dari awal kuliah saya saja, tapi di sini saya beritahu kenapa saya pengen kuliah luar negeri. Tentu saja kalau saya jago terhadap suatu bidang apapun, jika Anda jago dalam bidang apapun, jangan lupa untuk terus belajar, ya. Itu dari quote dari Joker dari film The Dark Knight kalau nggak salah, if you are good at something, never stop learning it. Ya, sudah saya modifikasi aslinya, if you are good at something, never do it for free, but well, I have to modify it. Nah, jadi di sini teman-teman, ya, oke. Well, saya kurang tahu apakah tips yang saya jelaskan akan cocok untuk jurusan lain, tapi setidaknya untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris, perjalanan saya bisa kalian tiru 100% maupun dimodifikasi sedikit, ya. Jadi begini, hal yang harus kalian lakukan jika suatu saat nanti ingin keluar negeri adalah pertama ngumpulin uang dulu. Kalau misalnya orang tua kalian mampu, ya alhamdulillah kalian tidak perlu mengumpulkan uang. Tapi kalau misalnya tidak mampu ataupun mampu sekali, ya lebih baik kita pakai uang sendiri saja begitu. Kenapa? Karena lakukan sesuatu dengan uang kita sendiri terasa lebih nikmat daripada lakukan hal tersebut dengan uang orang lain, apalagi uang orang tua kita. Nah, jadi hal yang saya lakukan adalah bekerja, ya. Saya kuliah di universitas negeri, jadi bekerja full time di perusahaan, kerja jam 9 pulang jam 5 itu sangatlah tidak mungkin waktu itu. Jadi saya harus kerja paruh waktu. Ya, paruh waktu apa? Well, apalagi kalau bukan ngajar bahasa Inggris, ya. Dulu saya mengajar dari Senin sampai Kamis di kota saya, Karawang. Lalu Sabtu Minggunya saya pergi ke Jakarta untuk mengajar lagi. Keterusan seperti itu akhirnya terkumpul, ya, lumayan sekitar 5 jutaan untuk daftar kuliah dan beasiswa tentu saja. Lalu apa saja sih yang akan kita lakukan dengan uang yang kita kumpulkan? Ya, tentu saja adalah pertama menyewa legal translator. Kalau kampus kalian mengeluarkan transkrip dan ijazah dalam bahasa Inggris, kalian bisa skip, ya, kalian bisa lewati bagian yang ini, kalian bisa simpan uangnya untuk sesuatu yang lain. Oke. Di sini di kampus saya, waktu pertama kali diumumkan kalau saya lulus, di situ belum ada ijazah dan belum ada transkrip. Transkripnya pun masih belum full dalam bahasa Inggris, jadi saya harus terjemahkan. Surat kelulusan belum dalam bahasa Inggris, jadi saya pun harus terjemahkan manual. Lumayan habis kurang lebih berapa ya waktu itu, ya, sekitar 300-700 kalau nggak salah, saya sedikit lupa, pokoknya lumayan mahal. Satu lembarnya itu 70.000, dan kalian tidak bisa menerjemahkan secara mandiri, harus melalui jasa penerjemah tersumpah, penerjemah yang diakui oleh Kedutaan Besar Inggris maupun US, seperti itu. Nah, bisa kalian cari saja melalui Kedutaan Inggris dan US daftar penerjemah tersumpah yang dekat dari lokasi kalian tinggal. Oke. Dan selanjutnya di sini tentu saja untuk IELTS akademik. Nah, mungkin di sini kalian ada pertanyaan mana yang harus saya ambil, IELTS akademik atau TOEFL IBT. Well, berdasarkan pengalaman saya dari mengajar IELTS maupun belajar IELTS itu sendiri, saya rasa lebih baiknya kita mengambil IELTS akademik. Kenapa? Karena setiap skill hanya fokus di skill itu saja. Listening tetap listening, reading tetap reading, writing tetap writing, speaking tetap speaking. Berbeda dengan TOEFL IBT, TOEFL IBT dari pengamatan saya yang sangat singkat, ya, belum tentu ini benar, ya.
Listening dan readingnya lebih mudah ya, karena dalam bentuk pilihan ganda semua. Cuma writing sama speakingnya lebih menantang. Writingnya cuma 50 menit kalau di TOEFL IBT, kalau di IELTS 60 menit. Dan writingnya itu kalian harus baca dulu, kalau nggak salah harus mendengar dulu baru menulis. Kalau di IELTS tidak, nulis aja. Speakingnya juga sama. Kalau di IELTS itu speaking aja, jawab pertanyaan. Kalau misal di TOEFL IBT harus dengar dulu, baca dulu, baru bikin kesimpulan berdasarkan yang dibaca, berdasarkan yang didengar, dan berdasarkan soal yang ada. Maka dari itu sedikit rumit ya. Tapi ada kelebihannya juga, TOEFL IBT biasanya requirement-nya lebih rendah daripada IELTS akademik. Kalau misalnya untuk kalian, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, saya sarankan ambil IELTS akademik aja. Harga IELTS akademik dan TOEFL IBT sama-sama sekitar 3 jutaan, tergantung kurs ya, tergantung kurs dolar tentu saja. Dan di sini, bagi teman-teman yang jurusan non bahasa Inggris ya, biasanya IELTS itu lebih rendah requirement-nya untuk yang jurusan non bahasa. Kalau nggak salah sekitar 6,5 atau 6. Tapi buat teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ataupun bahasa Inggris biasanya lebih tinggi. Biasanya sekitar 7 biasanya begitu. Nah, kalau misalnya kalian tidak mengumpulkan uang, tentu saja kembali lagi ya, akan sangat sulit untuk membiayai diri kalian ambil tes IELTS. Ini ambil tesnya aja loh, belum juga belajar ya. Mungkin kalau misalnya kalian merasa ingin belajar dengan seorang ahli, dan ya tentu saja itu harus mengeluarkan uang lagi. Belajar otodidak juga bisa, silahkan, tapi tentu saja akan lebih menantang. Dan selanjutnya adalah untuk daftar ke kampusnya. Sebenarnya beasiswa yang saya daftar yaitu Australia Award Scholarship tidak perlu mengeluarkan uang apapun untuk daftarnya ya. Nanti pun kalau keterima nanti tidak ada didaftarkan oleh Australia oleh beasiswa tersebut. Tapi saya mencoba melakukan bisa disebut start duluan lah. Jadi ketika saya ada uangnya, saya coba daftar duluan. Ketika universitas buka pendaftaran, saya coba daftar. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu sudah ada LOE-nya. Nah, pendaftaran ini lumayan menantang mahalnya ya. Di Australia, di universitas yang saya daftar sebelumnya, harga pendaftaran itu sekitar $100, dirupiahkan sekitar $1.100.000 yang dipakai dolar Australia. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik ke universitas di UK, for example ya, well, akan menantang lagi daftarnya, karena kalau nggak salah sesuai perhitungan saya kemarin sekitar 3.600.000 untuk daftarnya. Dan ini akan sangat luar biasa menantang kalau misalnya kalian mendaftar beasiswa Chevening. Kalau nggak salah beasiswa Chevening itu di mana kalian harus nombok dulu buat daftar. Kalian sebelum daftar beasiswa tersebut harus daftar 3 universitas di UK, dan tentu saja tiap universitas lumayan mahal uang masuknya ya, uang daftarnya lumayan mahal. Jadi ini saja dulu ya teman-teman yang saya bagikan. Kita fokus terhadap mengumpulkan uang. Kalau misalnya teman-teman masih di semester awal, nggak masalah. Semester 1 sama 2, coba kalian belajar sungguh-sungguh dasar dari jurusan kalian, apalagi yang pendidikan bahasa Inggris. Sebisa mungkin kalian selesai semester 2 sudah bisa ngajar di tempat les ya. Pahami itu tenses, grammar, dan cara ngajar yang baik itu bagaimana. Pelajari metodologi mengajar bahasa Inggris, dimulai dari membuka kelas sampai menutup kelas ya. Memberikan latihan, memberikan penjelasan, kalian harus bisa gitu ya. Jangan sampai kalian tidak bisa. Target saya kalau kalian mau kuliah luar negeri minimal semester 3 sudah mengajar di tempat les ya. Oke. Dan harus hati-hati juga, jangan sampai kalian tidak punya pengalaman mengajar apa-apa ya. Oke. Lebih baik kalian mulai dari sekarang. Pendidikan bahasa Inggris itu salah satu jurusan di mana kalian bisa memulai karir dari awal dengan mengajar les begitu. Tapi pastikan dulu kalau kalian sudah memiliki penguasaan konten bahasa Inggris yang luar biasa begitu. Luar biasa di sini maksudnya gimana? Well, kalau kalian ngambil IELTS ya minimal sudah dapat skor B2 lah begitu kalau pakai konsepsi EFR ya. Oke. Baik, itu saja teman-teman. Ingat, kita mulai dulu dari mengumpulkan uang dan mengumpulkan pengalaman. Ngajar sebagai kerjaan paruh waktu kalian. Nanti selanjutnya saya akan share ketika saya mendaftar awal-awal beasiswa. Oke? Untuk sekarang sudah cukup itu saja. Terima kasih sudah menonton video jurnal ini. Sebenarnya ini sebagian dari jurnal perjalanan saya dan juga sekalian video untuk memberikan tips dan trik buat teman-teman. Terima kasih. Well, wassalamualaikum, and do not hesitate to ask me question through by writing your comment ya. Okay, thank you once again. Wassalamualaikum, have a good day. Bye bye.